Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Zahafi Satrianto. Saya dari kelas 2 D4 ITA dengan NRP 31236021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya untuk praktikum kecerdasan buatan. Di proyek ini, saya menggunakan dataset breastcancer.ccf, yaitu data pasien kanker payudara. Dataset ini memuat berbagai fitur atau atribut yang menjelaskan karakteristik sel seperti radius, tekstur, dan smoothness. Sebelum masuk ke tahap pemodelan, ada beberapa tahap praproses data yang saya lakukan. Pertama, saya menghapus kolom ID dan kolom unnamed 32 karena tidak memberikan informasi penting untuk proses klasifikasi. Kemudian, kolom diagnosis yang merupakan label target saya ubah dari huruf menjadi angka menggunakan label encoder. Dengan label M ganas diubah menjadi 1 dan label J jinak menjadi 0. Proses ini penting agar model bisa lebih mudah memproses data untuk klasifikasi. Setelah itu, saya melakukan normalisasi terhadap seluruh fitur numerik menggunakan standard scaler. Ini penting karena beberapa algoritma seperti K-nearest neighbors dan neural network sangat sensitif terhadap skala data. Dataset kemudian saya bagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20. Yang artinya 80% data digunakan untuk melatih model dan 20% sisanya untuk menguji performa model. Pembagian ini saya lakukan menggunakan fungsi train test split dari library scikit-learn. Untuk menyelesaikan tugas klasifikasi ini, saya mencoba 3 model berbeda, yaitu K-nearest neighbors (KNN), yaitu model yang bekerja berdasarkan kedekatan jarak antar data. Lalu yang kedua, Gaussian naive Bayes, yaitu model probabilistik yang mengasumsikan bahwa fitur mengikuti distribusi normal. Dan alasan saya memilih Gaussian naive Bayes dibandingkan jenis naive Bayes lainnya adalah karena semua fitur pada dataset ini bersifat numerik, sehingga lebih sesuai dengan asumsi distribusi normal dari Gaussian naive Bayes. Dan yang ketiga, multilayer perceptron (MLP) classifier, yaitu sebuah jenis neural network yang mampu mengenali pola-pola kompleks dalam data. Setiap model saya evaluasi menggunakan confusion matrix dan classification report yang memuat beberapa matriks utama, yaitu yang pertama precision, dengan seberapa kuat, akurat, prediksi positif yang dihasilkan. Lalu recall, seberapa banyak kasus positif yang berhasil terdeteksi. Dan 3, F1 score, gabungan antara precision dan recall yang memberikan penilaian lebih seimbang. Dan berikut hasil evaluasi dari ketiga modelnya. Dapat dilihat bahwa K-nearest neighbor menghasilkan akurasi sebesar 94,74%. Dengan keunggulannya adalah sederhana dan cukup akurat. Namun kelemahannya sensitif terhadap skala data dan pemilihan nilai K. Yang kedua, naive Bayes memiliki akurasi sebesar 96,49%. Dengan kelebihannya adalah cepat dan efisien, namun memiliki kekurangan berupa asumsi independensi antar fitur yang tidak selalu terpenuhi. Dan yang ketiga dan terakhir, neural network (MLP) classifier yang memperoleh akurasi tertinggi, yaitu 97,37%. Dengan kelebihannya mampu mengenali pola yang kompleks
Tetapi kekurangannya membutuhkan waktu pelatihan yang lebih lama serta penyesuaian parameter atau tuning yang tepat. Dan kesimpulannya dari ketiga model yang saya uji, neural network menjadi model terbaik untuk kasus klasifikasi kanker payudara ini karena menghasilkan akurasi tertinggi. Meskipun begitu, model lain seperti naive Bayes dan KNN juga tetap bisa menjadi alternatif yang baik, tergantung pada kebutuhan dan konteks implementasi di lapangannya. Demikianlah pemodelan dan evaluasi klasifikasi data kanker payudara dengan 3 pendekatan machine learning. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.